Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4637, 4638, 4639. Saat itu, di rumah Sing, Dev mengganti pakaiannya, melihat sumber dayanya, dan tidak bisa menghela nafas. Meskipun dia telah menerobos ke alam Mahayana, hadiah sumber daya 100 tahun aliansi penyegel iblis telah dikonsumsi sangat banyak. Dev juga menghabiskan sebagian besar batu spiritual abadi dari tas penyimpanan Luota. Naik ke alam Mahayana tingkat pertama menghabiskan begitu banyak sumber daya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Ketika tiba saatnya untuk naik ke alam keabadian, dia tidak tahu apakah sumber daya di seluruh dunia surga dan manusia akan cukup baginya. Sepertinya aku perlu memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber daya di masa depan. Dev bergumam tanpa daya. Tuan Chen, apa yang kamu katakan? Bai Cheng tidak mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya. Oh, tidak apa-apa. Pergi dan beritahu Jenderal Sing bahwa aku ingin meninggalkan kota. Dev berencana pergi ke urat tambang batu abadi. Karena ini sudah beberapa hari berlalu, dan sekumpulan batu abadi seharusnya sudah ditambang. Tuan Chen, ketika kamu meninggalkan kota sekarang, kamu harus berhati-hati agar tidak ketahuan oleh orang-orang dari keluarga Qiu. Bai Cheng mengingatkan Dev. Aku mengerti. Dev mengangguk lalu meninggalkan rumah Sing. Dev tiba di puncak gunung dengan mudah dan melihat ke tebing di depannya. Dia bisa menemukan pintu masuk ke urat batu abadi hanya dengan melompat ke bawah. Saat ini, sebuah rumah sederhana telah dibangun di puncak gunung. Ini seharusnya dibangun oleh Qian Yue. Dev berjalan menuju rumah itu. Dev, Qian Yue keluar dari gedung dan kebetulan melihat Dev dengan sentuhan kegembiraan di matanya. Ketika dia melihat bahwa Dev telah dipromosikan dari alam kesengsaraan ke alam Mahayana, Qian Yue jelas tercengang. Kamu benar-benar telah menerobos ke alam Mahayana. Sungguh menakjubkan. Qian Yue memuji Dev. Ini hanya sebuah terobosan. Dev tersenyum rendah hati, lalu bertanya, Paman Qian, bagaimana proses penambangan batu spiritual abadi? Aku telah menemukan banyak orang akhir-akhir ini dan telah menambangnya. Semuanya disimpan di dalam gua. Apakah kamu ingin melihatnya? Kata Qian Yue. Oke. Dev mengangguk, lalu melihat sekeliling dan bertanya, Paman Qian, di mana Yao Mei dan yang lainnya? Apakah mereka juga menambang urat batu abadinya? Tidak, mungkin mereka pergi bermain di dekat sini. Mereka tidak diperlukan untuk menambang batu abadi. Qian Yue berkata sambil tersenyum. Dev tidak curiga dan melompat mengikuti Qian Yue, lalu memasuki urat batu abadi. Tapi begitu dia memasuki tambang, Dev segera berhenti, melihat sekeliling, dan sedikit mengernyit. Sementara Qian Yue melihat ekspresi Dev, jantungnya berdetak kencang. Ada apa? Qian Yue bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya. Melihat Dev mengatakan ini, Qian Yue diam-diam menghela nafas lega. Tapi setelah mengambil 2 langkah, Dev berhenti lagi dan melihat sekeliling lagi. Qian Yue tertegun sejenak, lalu berdiri di samping Dev, matanya bergerak terus-menerus, seolah sedang memikirkan sesuatu. Paman Qian, kamu belum mencari orang lain untuk datang ke sini beberapa hari terakhir ini sejak aku pergi, kan? Dan apakah para kultivator yang kamu temukan yang menambang batu abadi dapat diandalkan? Dev bertanya lebih banyak tentang kerjasama itu. Itu pasti, orang yang aku cari harus dapat diandalkan, dan aku pasti tidak akan memberitahu orang lain apa yang terjadi di sini. Apakah kamu tidak percaya padaku? Qian Yue berpura-pura sedikit marah dan berkata, Adik ipar, kamu di sini. Kami telah menambang ratusan batu abadi dalam beberapa hari terakhir dan menghasilkan banyak uang. Saat ini, kakak laki-laki Yao Mei keluar dari gua. Setelah melihat Dev, dia berkata dengan penuh semangat. Melihat kakak laki-laki Yao Mei, ekspresi waspada Dev sekarang menjadi sangat rileks. Apakah Xiong Kuo ada di sini? Dev bertanya pada saudara Yao Mei. Dia ada di sini. Dia bilang ada beberapa hal yang harus dia lakukan dan pergi bersama Xiong Ying. Dia mungkin akan kembali dalam beberapa hari. Saat aku pergi, aku memberi mereka 10 batu abadi, yang bisa ditukar dengan banyak uang. Bagaimanapun, mereka yang menemukan urat batu spiritual abadi ini, dan tentunya mereka harus mendapatkan bagiannya. Kakak laki-laki Yao Mei mengangguk dan berkata, Dev memandang kakak laki-laki Yao Mei dan merasa sedikit aneh. Kapan orang ini menjadi begitu peka? Dia juga memberi 10 batu abadi. Dia mungkin jatuh cinta pada Xiong Ying dan hanya mencoba menjilat Xiong Kuo dan adik perempuannya. Bawa aku masuk dan melihat. Dev meminta kakak laki-laki Yao Mei untuk membawanya ke kedalaman tambang.
Di dalamnya, ada lebih dari selusin kultivator yang menambang batu spiritual abadi. Dan setiap kultivator berada di alam Mahayana dan memiliki kekuatan luar biasa. Qian Yue sebenarnya mampu memanggil begitu banyak kultivator hebat dan kemudian melakukan hal yang memalukan. Dia memang cukup mampu. Dev melihat batu abadi di dinding, lalu mengulurkan tangan dan menyentuhnya secara langsung. Tapi pada sentuhan pertama, mata Dev langsung menunjukkan niat membunuh. Paman Qian, tidak ada yang mengganggumu akhir-akhir ini, kan? Dev bertanya pada Qian Yue. Tidak, tempat ini sangat tersembunyi dan tidak ada yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada orang yang mencari masalah? Qian Yue tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena tidak ada yang mencari masalah, lalu siapa yang mengatur formasi di tambang ini? Dev tiba-tiba menjadi dingin, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Formasi? Formasi apa? Aku tidak tahu. Qian Yue masih ingin berpura-pura bodoh dan terpana, pura-pura tidak tahu. Tetapi pada saat ini, wajah kakak laki-laki Yao Mei itu berubah menjadi jelek, dan matanya terlalu mengelak untuk menatap Dev. Orang ini jelas memiliki hati nurani yang bersalah. Tidak perlu berpura-pura, sekarang aku sudah melihatnya, tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Dev berkata dengan dingin. Melihat Dev telah menemukannya, Qian Yue berhenti berpura-pura dan berkata kepada Dev, Dev, aku juga tidak menginginkan ini, tapi tidak mungkin kamu dan aku bisa mempertahankan urat batu abadi yang begitu penting. Bahkan jika kamu menerobos ke alam Mahayana, apa yang akan terjadi? Cepat atau lambat urat batu abadi ini akan ditemukan. Daripada dirampok oleh orang lain, lebih baik mencari pasangan yang kuat terlebih dahulu. Dev mendengarkan kata-kata Qian Yue, dan amarahnya membara di dalam hatinya. Dia sangat mempercayai Qian Yue, tapi dia tidak menyangka orang ini mengkhianatinya setelah beberapa hari berlalu. Kemudian Dev mengarahkan pandangannya pada kakak laki-laki Yao Mei. Dari kelihatannya, pria ini seharusnya satu grup dengan Qian Yue. Kalau begitu, bukankah Xiong Kuo dan adik perempuannya akan berada dalam bahaya? Sepertinya kamu sudah menemukan partner yang mumpuni. Hanya saja aku tidak tahu apakah partner yang kamu cari itu benar-benar mumpuni. Aura di tubuh Dev melonjak, dan dia akan mengambil tindakan kapan saja. Tentu saja aku memiliki kekuatan. Aku dapat mengatakan yang sebenarnya. Aku telah memberitahu Tuan Qiu dari keluarga Qiu tentang tambang ini. Para kultivator yang menambangnya juga adalah orang-orang dari rumah Jenderal Qiu. Awalnya aku ingin membaginya denganmu, tapi siapa sangka kamu benar-benar telah membunuh Qiu Yu dan memulai perseteruan berdarah dengan keluarga Qiu, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Tetapi Tuan Qiu mengatakan bahwa selama kamu menyerah dan ditangkap, kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Qian Yue memandang Dev tanpa rasa takut dan berkata, dengan keluarga Qiu di belakangnya, Qian Yue sama sekali tidak takut pada Dev, belum lagi Tuan Luan telah menyiapkan formasi di sini khusus untuk menargetkan Dev. Sekarang selama dia mengaktifkan formasi, Dev akan segera ditahan dan tidak akan ada ancaman sama sekali. Ketika dia mendengar bahwa Qian Yue berlindung di keluarga Qiu, Dev menjadi semakin marah. Ternyata saat dia mencari Qian Yue, orang ini sebelumnya sudah berada di keluarga Qiu. Dev sedikit kesal saat ini, terlalu mempercayai orang ini. Tapi ini bukan di dalam kota binatang. Bahkan jika Qian Yue berdiri di belakang keluarga Qiu, Dev tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, Dev telah menerobos ke alam Mahayana, dan dia tidak akan menganggap serius Qian Yue. Hanya saja Dev mengkhawatirkan keselamatan Xiong Kuo dan adik perempuannya, dan keberadaan Yao Mei. Di mana kakak beradik Xiong Kuo? Dan di mana adik perempuanmu? Dev mengabaikan Qian Yue dan menatap kakak laki-laki Yao Mei dan bertanya, mereka bodoh dan tidak mau bekerja sama. Mereka telah dikurung. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan ini. Hanya saja kamu telah menyinggung keluarga Qiu dan pasti akan mati. Jika kami mengikutimu, kami juga akan mati. Kakak laki-laki Yao Mei mengikuti Dev menjelaskan. Aku tidak menyalahkanmu. Saat aku membunuhmu, aku akan menyerang dengan cepat untuk menyelamatkanmu dari rasa sakit. Dev berkata perlahan. Ketika kakak laki-laki Yao Mei mendengar ini, tubuhnya gemetar. Dia telah melihat kemampuan Dev. Jika dia ingin membunuhnya, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Tapi sekarang mereka memiliki keluarga Qiu di belakang mereka, dan sekarang kakak laki-laki Yao Mei bertaruh bahwa Dev bukanlah tandingan keluarga Qiu. Jangan terlalu sombong. Kami mungkin bukan lawanmu, tapi formasi ini disiapkan khusus untukmu. Setelah Qian Yue selesai berbicara, sebuah slip giok tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian dia menghancurkan slip giok itu dengan keras. Tiba-tiba, cahaya spiritual yang menakjubkan menyala di seluruh urat batu abadi. Kecemerlangan yang menyilaukan memenuhi seluruh urat batu abadi, dan posisi Dev berdiri dikelilingi oleh berkas cahaya yang terkondensasi menjadi pilar cahaya, seperti jeruji penjara, mengelilingi Dev. Melihat Dev dikelilingi, Qian Yue dan kakak laki-laki Yao Mei menghela nafas lega, lalu tertawa terbahak-bahak. Dev, izinkan aku memberitahumu,
Formasi ini disiapkan khusus untukmu, dan diatur secara khusus oleh master formasi senior yang diundang secara khusus oleh keluarga Qiu. Aku tahu kamu juga mengetahui beberapa teknik formasi, tetapi tidak mungkin kamu dapat mematahkan formasi ini, kata kakak laki-laki Yao Mei sambil tersenyum. Dia mengenal Dev dengan sangat baik dan mengetahui detail Dev. Sekarang Dev terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar sama sekali. Ya, formasi ini memiliki ciri khusus lain, yaitu perlahan-lahan akan mengecilkan ruang, lalu menekan tubuhmu. Ujung-ujungnya, kamu akan hancur menjadi bubuk. Selanjutnya, kamu bahkan tidak memiliki tubuh utuh. Sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Tuan Qiu tertarik dengan pedang di tanganmu. Selama kamu menawarkan pedang itu, mungkin Tuan Qiu akan melepaskanmu, Qian Yue berkata pada Dev dengan semangat tinggi. Sepertinya Qiu Tu sudah menjelaskan bahwa pedang pembunuh naga di tangan Dev juga merupakan pedang spiritual. Kalian berdua benar-benar mengira formasi ini bisa menjebakku. Dev tertawa. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri? Qian Yue memandang Dev dan bertanya dengan tidak percaya. Sepertinya kamu masih tahu terlalu sedikit tentang aku. Di dunia surga dan manusia ini, tidak ada formasi yang bisa menjebakku, Dev. Setelah Dev selesai berbicara, aura yang kuat memenuhi udara. Ekspresi Qian Yue berubah, dan dia dengan cepat menembakkan aliran energi spiritual, menyebabkan formasi mulai terjepit, mencoba menghancurkan Dev menjadi bubuk. Dev mampu membunuh Qiu Yu, yang membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Sekarang kekuatan Dev telah meningkat. Bahkan dengan formasi ini, Qian Yue tidak berani gegabah. Qian Yue ingin Dev terjebak dalam formasi ini dan tidak ingin membiarkannya keluar. Tapi Qian Yue tidak tahu sama sekali bahwa keterampilan formasi Dev tidak bisa dibandingkan dengan master formasi tingkat tinggi. Dan apa yang disebut formasi tingkat tinggi ini tidak ada artinya di mata Dev. Dev adalah seseorang yang telah mempelajari pola ilahi dan pola ilusi. Ini diturunkan dari leluhur iblis formasi dan leluhur pola ilahi. Bahkan pola ilahi tidak dapat dibandingkan dengan apa yang disebut master formasi di dunia surga dan manusia. Jika kamu masih ingin melawan, jangan salahkan aku. Qian Yue menatap Dev dan mengancam. Kamu benar-benar katak di dalam sumur. Dengan formasi seperti ini, kamu masih ingin menjebakku. Itu hanya omong kosong. Dev tersenyum sinis. Dev, sebaiknya kamu berhenti melawan. Dengan hubunganmu dengan adik perempuanku, aku bisa menjadi perantara untukmu dan mungkin kamu tidak perlu mati. Kakak laki-laki Yao Mei benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Dev meliriknya dan berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu layak berbicara denganku? Setelah mengatakan itu, Dev dengan ringan menghentakkan kakinya. Pada saat ini, telapak kakinya dengan ringan menginjak tanah, dan gelombang energi spiritual muncul di bawah kaki Dev, dan kemudian gelombang ini menyebar ke sekeliling. Boom! Dengan suara keras, seluruh urat batu abadi bergetar, dan pilar cahaya di sekitar Dev runtuh seketika, dan formasi langsung terguncang oleh kekuatan ini dan menghilang. Bersambung.